Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 16 November 2023. Kita menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Ada umat yang belum lama juga berangkat pergi sama-sama ziarah sama saya. Lalu dia tanya kepada saya, "Romo, kapan kita ziarah lagi?" Baru juga pulang udah ditanya kapan ziarah lagi. Maka saya jawab pakai sebuah nyanyian, "Kapan-kapan kita ziarah lagi." Kapan-kapan kita ziarah lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seputar kapan kerajaan Allah datang sudah menjadi pergumulan sejak zaman Yesus. Dalam firman hari ini, orang-orang Farisi bertanya perihal kapan datangnya kerajaan Allah itu. Dan Yesus memberikan sebuah jawaban, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Maknanya jelas bahwa yang terpenting bukan soal waktunya kapan, tetapi kesiapan kita dalam menyambut datangnya kerajaan Allah. Nggak perlu pusing, cemas, dan gelisah dengan kapan datangnya kerajaan Allah. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri dan mengantisipasi dalam menyambut kerajaan Allah. Inilah yang Yesus kehendaki. Kerajaan Allah bukan bicara soal akhir zaman, saya kira. Bukan bicara soal kiamat atau hidup setelah kematian nanti. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kehadirannya yang menjadi tanda hadirnya Allah di tengah-tengah kita. Dengan hadirnya Yesus di dunia, kerajaan Allah sudah datang, tetapi kepenuhannya akan menjadi sempurna nanti setelah Kristus datang kedua kalinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kita berdoa Bapa kami ada bagian yang mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Tentu maknanya bukan kita memohon supaya kiamat segera datang, bukan. Datanglah kerajaanmu adalah merupakan kesiapan kita, ungkapan keterbukaan kita pada kehendak dan pernyataan diri Allah, pada Allah yang memerintah dan menjadi raja atas kita semua. Jawaban Yesus tentang kapan datangnya kerajaan Allah terasa sangat mengejutkan.
karena memutarbalikan konsep orang-orang Farisi yang mereka pahami dan mengerti kerajaan Allah itu tidak terjangkau, nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kita, tidak jauh di sana. Kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan konkret kita. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita telah mencicipi datangnya kerajaan Allah di tengah kita. Sudahkah kita mempersiapkan hati dan terbuka terhadap datangnya kerajaan Allah? Dan mari kita menciptakan datangnya kerajaan Allah itu dengan menjadi agen-agen sukacita, juru-juru damai dimanapun kita berada. Semoga itulah yang kita perjuangkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.